Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat mengikuti. Saudara, akhir-akhir ini kita sangat diprihatinkan dengan berita-berita terkait dengan dunia pendidikan. Ada siswinya tentunya yang hamil massal sehingga harus meminta dispensasi untuk ujian. Ada siswa-siswi yang melakukan kriminalitas terhadap gurunya, termasuk juga terhadap temannya. Bahkan ada anak SD yang melakukan seperti itu. Tidak hanya mereka yang masih kecil, bahkan mahasiswa pun sungguh memprihatinkan. Ada yang diamputasi, ada yang dimutilasi, dan ada yang dibunuh, direbus, dan sebagainya. Ini tentu saja satu yang sangat memprihatinkan kita. Kita tentu harus bertanya, ada apakah dengan dunia pendidikan kita? Bagaimanakah karakter anak-anak kita dibangun di sekolah-sekolah? Dan tentu saja akan bertanya, bagaimanakah kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini? Bagi saya, sebagai pendidik, saya sangat prihatin dan sesungguhnya akar permasalahannya adalah ada pada kesalahan kita dalam menginterpretasi preambul Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita salah mendefinisikan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memintarkan atau sejenisnya. Padahal kalau kita tarik pada penyusunan preambul atau penyusunan Undang-Undang Dasar 45 sendiri, bahwa UUD 45 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 itu adalah berasal dari rumusan tim kecil yang disebut sebagai tim 9 yang melahirkan kemudian Piagam Jakarta. Nah, kita tahu sendiri, Piagam Jakarta sangat bernuansa religius, terutama Islam. Jadi kalau kita bicara masalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kita tentu saja mestinya harus bereferensi pada apa yang Al-Quran dan hadis gariskan. Hal ini bisa dimaklumi karena dari 9 panitia itu banyak tokoh-tokoh agama yang sangat memahami atau banyak menggunakan tem Al-Quran. Termasuk tentu saja Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Beliau adalah orang yang juga santrinya HOS Cokro Aminoto. Jadi bagi saya sangat yakin itu mencerdaskan bangsa juga dalam konteks mencerdaskan atau membuat cerdas.
Membuat cerdas artinya bangsa ini menjadi cerdas. Dan cerdas yang seperti apa mestinya adalah kita larikan kepada takrif agama tentang kecerdasan atau hadis Rasul yang berkaitan dengan masalah kecerdasan. Di sini yang kita harus lihat, salah satu hadis Rasul adalah al-qayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Bahwa orang cerdas itu yang bisa menahan hawa nafsunya. Dia bisa menahan untuk tidak pasang pinjol, tidak pasang atau tidak hutang pinjol. Dia bisa menahan hawa nafsunya untuk marah dan kemudian melakukan kriminalitas. Dia tidak akan begitu saja terdorong inginnya untuk melepaskan katapel atau emosi-emosi nafsu-nafsu birahinya. Karena dia pun selain dia bisa mandana nafsahu amila lima ba'da mauti, ya kan? Dia juga wa amila lima ba'da mauti. Dia juga beramal, melakukan action untuk sesudah matinya. Artinya dia itu beramal juga mengingat hari akhir, mengingat haram dan halal, mengingat dosa dan pahala yang akan dia bawa nanti ke yaumil akhir. Nah, disinilah yang saya melihat bahwa takrif itu tidak digunakan dan negara ini betul-betul terombang-ambing dengan pendidikan-pendidikan yang kiblat-kiblat yang ada di luaran sana. Ya. Berkembang kiblat atau filosofi pendidikan yang membebaskan. Paulo Freire, kita ikut anak-anak merdeka. Dan sekarang kurikulum merdeka. Wallahu a'lam. Ya. Ketika dunia kapitalisme begitu kuat, kita menyusun kurikulum yang hanya terkait dengan dunia usaha. Outcome dari pendidikan Indonesia hanyalah baut-baut yang dipasang di mesin-mesin kapitalis. Mesin-mesin uang kapitalis. Terus seperti itu. Dan tentu saja kita harus ingat ketika penguasa ini adalah penguasa yang atau pimpinan bangsa ini adalah pimpinan yang religius, maka saat itu kita betul-betul dalam keseimbangan konsep iman dan takwa, keseimbangan ibtak dan imtak. Dan itu sekarang mulai dilupakan. Kade-kade yang dulu harus disertai nilai-nilai spiritual sekarang sudah tiada lagi. Nah, jadi yang harus kita benahi adalah konsep dasar dari pendidikan kita yang merupakan derivasi Preambul Undang-Undang Dasar 45 dengan catatan bahwa saat itu memang para ulama lah yang banyak berperan. Itu tidak bisa dilupakan oleh siapapun. Walaupun para busur marah, walaupun para busur itu faktanya memang begitu. Dan kita jangan terjebak oleh kampanye-kampanye mereka. Jadi sekali lagi, akar permasalahan dari pendidikan di Indonesia adalah kesalahan menerjemahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri ke dalam derivasi-derivasi kurikulum, derivasi pembelajaran dan sebagainya. Kita banyak dipengaruhi oleh pola pikir atau pemikiran-pemikiran yang justru merupakan nilai-nilai asing. Sehingga
Kata Chairil Anwar, aku mengembara di negeri asing. Akibatnya, aku hilang bentuk, remuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.